Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Diah Ayu Fadila dari kelas J1E Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif Islam terhadap ancaman radikalisme bagi keutuhan NKRI. Adapun latar belakang yang saya bawakan yaitu NKRI kerap kali menghadapi ancaman radikalisme yang menggunakan agama sebagai pembenaran untuk tindakan ekstrim dan kekerasan. Seperti yang kita ketahui, beberapa kejadian yang pernah terjadi di Indonesia yaitu seperti bom Tamrin di Jakarta pada tahun 2016 dan juga pengeboman gereja di Surabaya pada tahun 2018 yang jelas menyalahi nilai-nilai Islam karena melibatkan kekerasan terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Dalam ajaran Islam, tindakan ekstrim seperti ini dilarang karena bertentangan dengan ajaran rahmatal lil alamin serta prinsip moderasi atau wasatiyah. Sebenarnya, apakah itu radikalisme? Radikalisme merupakan suatu paham yang mendorong seseorang atau sekelompok untuk melakukan perubahan secara ekstrim dan cepat, dan seringkali dengan menggunakan kekerasan. Penganut radikalisme biasanya menolak pandangan yang berbeda, bersikap fanatik, dan meyakini bahwa keyakinan atau ideologinya adalah yang paling benar. Dalam konteks keagamaan, radikalisme muncul ketika ajaran agama ditafsirkan secara sempit dan digunakan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan nilai dasar agama seperti kekerasan, intoleransi, dan permusuhan terhadap kelompok lain. Adapun penyebab munculnya radikalisme yaitu seperti pemahaman agama yang dangkal, indoktrinisasi dan propaganda kelompok tertentu, faktor lingkungan dan pergaulan, kekecewaan sosial dan ketidakadilan, serta pengaruh ideologi transnasional. Dampak radikalisme terhadap keutuhan NKRI yaitu dapat mengancam persatuan dan toleransi antar warga, di mana radikalisme dapat memicu perpecahan antar kelompok masyarakat dan menumbuhkan rasa benci dan saling curiga serta merusak nilai toleransi yang menjadi fondasi hidup berbangsa di Indonesia. Kemudian dapat menurunkan rasa nasionalisme, di mana paham radikal ini seringkali mengajarkan bahwa negara tidak perlu ditaati, sehingga melemahkan rasa cinta tanah air dan komitmen terhadap NKRI. Kemudian dapat memicu konflik kekerasan dan terorisme, di mana radikalisme dapat berkembang menjadi aksi teror yang dapat mengancam keselamatan warga. Selanjutnya, dapat merusak kerukunan antar umat beragama, di mana paham radikal menolak keberagaman dan mengkafirkan kelompok lain, sehingga hal tersebut dapat memicu ketegangan antar umat beragama. Yang terakhir, dapat menghambat pengembangan pembangunan nasional, di mana ketidakstabilan akibat radikalisme dapat menyulitkan aktivitas ekonomi, pendidikan, pariwisata, dan investasi. Prinsip Islam sendiri dalam menjaga keutuhan NKRI yaitu terbagi menjadi tiga, di mana terdapat ukhuwah wataniyah atau persaudaraan kebangsaan, di mana konsep ini menekankan bahwa perbedaan suku, budaya, dan agama harus dipandang sebagai kekayaan bangsa, bukan sumber konflik. Kemudian taat kepada ulil amri atau pemimpin, di mana umat Islam diperintahkan untuk taat kepada pemimpin selama kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan syariat. Ketaatan ini penting untuk menjaga stabilitas, ketertiban sosial, dan mencegah tindakan yang dapat merusak keamanan negara. Selanjutnya, larangan memecah belah umat, di mana Al-Quran sendiri menegaskan bahwa umat tidak boleh berpecah belah dan selalu menjaga persatuan. Tindakan yang menimbulkan perpecahan, permusuhan, atau mengganggu harmoni sosial bertentangan dengan perintah Allah. Adapun upaya pencegahan radikalisme dalam perspektif Islam yaitu dapat dilakukan dengan penguatan literasi, di mana penguatan ini dapat dilakukan melalui pemahaman syariat, melalui guru-guru, ulama, dan lembaga pendidikan yang kompeten agar dapat mencegah kesalahpahaman terhadap ayat atau hadis yang sering digunakan kelompok ekstrim untuk membenarkan tindakan mereka. Kemudian dapat menumbuhkan sikap toleransi, di mana Islam mengajarkan pentingnya hidup berdampingan dengan damai meskipun terdapat perbedaan suku, agama, atau budaya. Sikap toleransi ini dapat membantu meredam kebencian dan mengurangi peluang tumbuhnya pemikiran ekstrim yang berbasis permusuhan antar kelompok. Selanjutnya, mengaktifkan dakwah damai, di mana dakwah dalam Islam disampaikan dengan kasih sayang, kelembutan, dan hikmah. Keteladanan dalam berdakwah yang santun dapat menjadi benteng kuat untuk menangkal ajaran kekerasan serta menunjukkan Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Dari penjelasan sebelumnya, saya dapat menyimpulkan radikalisme merupakan paham ekstrim yang muncul akibat pemahaman agama yang keliru, intoleransi, dan pengaruh lingkungan sehingga berdampak pada perpecahan masyarakat dan ancaman terhadap keutuhan NKRI. Islam menegaskan pentingnya persatuan melalui prinsip ukhuwah wataniyah, ketaatan pada pemimpin, larangan memecah belah umat, serta menegakkan keadilan, di mana upaya pencegahan radikalisme dapat dilakukan dengan memperkuat literasi agama yang benar, menumbuhkan sikap toleransi, dan mengedepankan dakwah damai. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam yang rahmatul alamin, radikalisme dapat diminimalisasi sehingga persatuan dan keamanan nasional tetap terjaga. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.